Sahabat semua, inilah kisah nyata dari Jawa Barat yang membuat satu desa terdiam di hari akad. Di Desa Cempaka Luhur, Kabupaten Sumedang, seorang putri kades terpandang jatuh hati pada kuli bangunan sederhana. Bajunya lusuh, telapak tangannya kapalan, namun tatapannya jernih. Sang ayah menolak mentah-mentah. Gengsi, nama baik, dan rencana masa depan jadi alasan. Gosip beredar di grup WhatsApp RT, Reels TikTok berseliweran, bahkan ibu-ibu arisan ikut membahasnya. Semua yakin hubungan itu padam sebelum pelaminan. Namun pada hari pernikahan, mahar yang dibawa sang kuli justru membungkam tawa dan cibiran. Yang tersisa hanyalah hening, napas tercekat, dan pandangan yang berubah. Ini bukan sekadar cerita cinta, melainkan perjalanan harga diri, kerja keras, dan pilihan untuk jujur pada hati sendiri. Mari kita ikuti langkah mereka, dari desas-desus tetangga sampai kejutan yang mengubah wajah seluruh desa. Desa Cempaka Luhur berada di lereng yang hijau, dengan jalan berkelok yang di pagi hari selalu dipadati ojol mengantar belanjaan dari marketplace. Di depan balai desa yang sedang direnovasi, palu beradu dengan paku, ember semen diseret, dan debu kering beterbangan seperti kabut tipis di bawah matahari pukul 9. Di antara para pekerja harian itu ada Galang Prasetya, 26 tahun. Tubuhnya terlatih, kulitnya menggelap, dan kaosnya kerap basah oleh keringat. Ia terbiasa menaruh ponsel murahnya di saku dada. Layar retak yang hanya cukup untuk mengecek transfer OVO harian dari mandor. Upahnya pas-pasan, tetapi caranya menggendong sak semen, menata bata, dan mengukur sudut selalu rapi. Di seberang proyek, rumah dinas kades berdiri teduh dengan halaman yang dipenuhi pohon kamboja. Disitulah Alia Siregar tinggal. Alia baru pulang dari Bandung. Masa magang di sebuah startup berakhir saat perusahaan melakukan efisiensi. Ia membantu kegiatan PKK, mengelola akun Instagram desa, dan sesekali mendampingi ibunya menyiapkan konsumsi rapat. Hari itu ia keluar dengan membawa termos teh panas dan piring berisi tempe mendoan. Aroma bawang dan daun bawang yang baru diangkat dari wajan masih kuat menempel di udara. Alia berhenti di pagar, memperhatikan para tukang yang beristirahat di bawah tarpaulin biru. Matanya terpaku pada Galang yang sedang mencuci tangan pada drum air hujan. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah setiap tetes air menyingkirkan lelah. Kabar tentang putri kades yang rajin turun ke proyek, awalnya hanya jadi gurauan ibu-ibu arisan. Namun perlahan namanya mulai disandingkan dengan sebutan kuli di ruang chat mereka. Alia memilih menutup notifikasi, fokus pada hal kecil yang bisa ia lakukan. Mencatat permintaan material di spreadsheet, memotret progres untuk unggahan Instagram, dan memastikan para pekerja tidak kekurangan minum siang. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali bertemu pandang dengan Galang, ada denyut pendek yang muncul lalu menghilang. Galang tinggal di tepi kebun singkong bersama ibunya, Lasmi, janda penjahit, rumahan yang menanggung cicilan lemari es melalui pay later. Rumah papan mereka beraroma kanji dan pewangi murah. Dini hari, Lasmi biasanya menghidupkan radio lawas yang memutar dangdut pelan, sementara Galang menganyam ulang tali sepatu keselamatan yang mulai aus. Pagi itu, setelah meninggalkan ibunya, ia berjalan menyusuri gang yang sempit. Asap knalpot motor tetangga menempel di tenggorokan, sementara sinar matahari yang memantul dari atap seng membuat matanya menyipit. Di proyek, mandor memeriksa daftar material melalui panggilan video pendek. Jaringan sering tersendat, suara putus-putus diselingi angin, tapi Galang tetap menyimak. Ia bukan tipe yang banyak protes, lebih suka memastikan adukan semen sesuai komposisi agar plester tidak retak ketika kemarau. Saat istirahat, ia membuka ponsel dan melihat unggahan Instagram resmi desa. Fitur Reels memperlihatkan dirinya sedang menata bata, diberi caption sederhana tentang gotong royong. Ada beberapa komentar menyemangati, ada juga yang menyindir soal kelas sosial. Ia menarik napas panjang dan menutup layar. Menjelang sore, Alia membawa termos lagi.
Ia menata gelas plastik di meja kayu kecil dekat tumpukan pasir. Hembusan angin membawa bau besi dan semen basah. Di kejauhan, siren truk pasir melengking singkat. Alia merapikan kerudungnya, lalu mencatat barang yang kurang di ponsel. Ia tidak berniat melampaui batas, namun perhatian pada detail membuatnya sering berada dekat para pekerja. Kata-kata orang tetap beredar, tetapi ia belajar menyalakan fitur mute di beberapa grup WhatsApp. Menjelang maghrib, Galang pulang dengan langkah pelan. Di rumah, Lasmi menyiapkan sayur asem, sambal terasi, dan kerupuk yang masih renyah. Uap panas mengembun di kaca jendela yang retak. Setelah makan, Galang membantu melipat kain jahitan. Jemarinya yang kasar bersentuhan dengan kain katun yang licin, memberi kontras aneh antara kerja fisik dan hal-hal kecil yang rapi. Ia ingin bercerita tentang Alia, tetapi menahan diri. Ia paham batas, juga paham kabar bisa lari lebih cepat dari niat. Keesokan harinya, kabut tipis turun dari bukit. Udara berbau tanah basah, dan suara serangga dari rumpun bambu menjadi latar yang menenangkan. Galang berangkat lebih awal, berharap bisa menyiapkan rangka besi sebelum matahari tinggi. Alia memotret langit, lalu mengunggahnya ke story-nya. Rapat mingguan digelar hybrid, sebagian hadir di aula, sebagian via Zoom karena jalan provinsi macet akibat perbaikan. Sore itu, Lasmi mendapati putranya terduduk lama di kursi ruang tamu. Dari celah dinding, suara sepeda motor tetangga terdengar memudar. Galang menatap lantai, menimbang antara bertahan pada garis takdir atau melangkah keluar dengan risiko ditertawakan. Pada akhirnya ia berkata, pelan, kalimat yang menyerap udara rumah sampai sunyi. Mama, aku takut gagal lagi. Lasmi tidak segera menjawab. Ia hanya menepuk bahu anaknya, lalu menyiapkan teh panas dengan gula batu. Uapnya menyentuh wajah, menghangatkan ruang yang sempit. Di luar, langit memerah, burung gereja berputar di atas kabel listrik. Di dalam, Galang mencoba membereskan rasa gentar yang menumpuk. Ia tahu ada banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Omongan tetangga, pandangan sinis, dan aturan yang dibuat orang yang berkuasa. Namun ia juga tahu satu hal yang bisa ia jaga. Cara ia memperlakukan orang, termasuk dirinya sendiri. Begitulah hari-hari awal itu berjalan. Di sela rutinitas, tumbuh kisah mengharukan yang pelan, drama keluarga yang membatasi, dan cerita motivasi. Alia bergerak di wilayah canggung antara perhatian tulus dan praduga orang. Galang tetap bekerja, membiarkan waktu memperjelas niat. Mereka tidak membuat janji, namun ritme desa, suara palu dan bau semen basah membangun jembatan yang tidak terlihat. Tapi yang tidak Alia sadari adalah gerak kecil yang ia lakukan di proyek telah menarik garis tebal di mata orang-orang yang merasa berhak mengatur hidupnya. Setiap unggahan Reels progres Balai Desa memancing komentar baru. Beberapa memuji, tetapi banyak yang menyelipkan ejekan halus. Nama keluarga Siregar dibawa-bawa, dibenturkan dengan kata kuli seolah dua dunia itu tidak mungkin bertemu. Di rumah dinas, Kades Rudi Siregar menerima tamu dari kecamatan. Pembicaraan formal tentang bantuan infrastruktur berubah menjadi saran personal yang menusuk. Anak Kades harus menjadi teladan, jangan memberi contoh salah soal pasangan hidup. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, namun menyisakan dingin di dinding ruang tamu. Sore harinya, Rudi memanggil Alia untuk bicara empat mata. Meja makan masih beraroma gulai ayam dan jeruk nipis, tetapi percakapan berjalan kaku. Alia menahan diri, mencoba menjelaskan perannya di proyek, bahwa ia sekadar memastikan konsumsi dan dokumentasi. Tetapi nada ayahnya mengeras. Hening dipecah oleh kalimat yang meluncur dari mulut Alia tanpa rencana. Kamu nggak pernah ngerti aku. Setelah itu, tidak ada yang tersisa selain sunyi dan suara sendok menyentuh piring. Keesokan hari, Alia memilih mengurangi kehadiran di proyek. Ia mengganti perannya menjadi back office, membuat lembar kerja, mengatur jadwal, dan menyiapkan poster layanan publik.
Namun nama tetap jadi bahan perbincangan. Di pasar, bau cabai dan ikan asin menyatu dengan gumaman orang yang merasa mengenal seluruh isi hatinya. Di warung kopi, gelas teh panas berembun, sementara tawa pelan meluncur setiap ada notifikasi pesan baru di grup WA. Galang sendiri belajar menjaga jarak. Ia mengatur ritme kerja agar tidak selalu berada di sisi pagar rumah dinas. Kalau harus lewat, ia memilih menunduk dan mempercepat langkah. Tetapi dunia kecil seperti desa selalu punya jalan untuk menabrakkan dua orang yang sedang berusaha tidak terlihat. Saat pengiriman pasir terlambat, Alia turun ke lokasi untuk mencatat ulang volume material. Pupil mereka bertemu sepersekian detik, cukup untuk mengingatkan siapa yang diam-diam menjadi alasan bertahan sepanjang hari. Lasmi merasakan perubahan pada putranya. Sepulang kerja, Galang lebih sering duduk lama tanpa suara. Telapak tangannya yang keras mengusap permukaan meja kayu, seperti ingin merapikan gurat yang tidak mungkin hilang. Lasmi tidak banyak bertanya. Ia menyiapkan bubur ketan hitam, menaruhnya di mangkuk enamel, dan berkata pendek tentang cuaca. Kadang ia menyelipkan amplop plastik berisi tabungan kecil yang disembunyikan di belakang kain-kain pesanan. Jumlahnya tidak besar, namun rasanya seperti restu yang menenangkan. Sementara itu, kabar berkembang dari bisik menjadi tekanan. Ada pesan anonim yang masuk ke akun Instagram desa, mempertanyakan etika admin yang dianggap tidak netral. Ada pula unggahan status yang menyinggung soal kasta sosial. Alia membaca semuanya, lalu menutup ponsel, mematikan data seluler beberapa jam agar kepalanya tidak penuh. Ia memilih mengalihkan perhatian pada kelas literasi digital anak-anak, mengajari mereka memotret dengan ponsel lama dan bercerita tentang etika ruang maya. Hal kecil itu membantunya bernafas. Di kantor desa, Rudi menggelar rapat internal. Ia merasa reputasi harus diselamatkan sebelum rumor menjadi tajuk di media lokal. Suara kipas angin tua mendesing, memantulkan bau kertas lama dan tinta. Usai rapat, ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Di sana Alia tersenyum lebar, memegang toga wisuda. Rudi ingin anaknya melangkah lebih tinggi dari dirinya. Dalam benaknya, jalan itu tidak mungkin berawal dari seorang pekerja harian. Keyakinan itu membuatnya menyiapkan satu rencana. Beberapa hari kemudian, pertemuan keluarga kecil digelar. Nasi liwet, lalap, dan sambal dadak tersaji, tetapi suasana tidak benar-benar hangat. Rudi menyampaikan syarat jika Alia bersikeras melangkah ke jenjang serius. Mahar yang layak menurutnya, bukan dalam bentuk yang mudah ditebak, melainkan pembuktian yang ia sebut nyata. Ia tidak menyebut angka, tidak memaparkan daftar, namun cara ia menatap menunjukkan jurang yang ingin ia ciptakan. Alia menahan napas, menyadari arah percakapan yang tajam. Galang mendengar kabar syarat itu dari jalur yang melengkung. Bukan dari Alia, melainkan dari bisik pekerja dan potongan chat yang entah bagaimana sampai di grup proyek. Ada yang menertawakan, ada yang menyarankan agar ia mundur sebelum semua menjadi lelucon. Galang menghabiskan malam dengan membuka lembaran catatan lamanya. Di sana tertulis beberapa nama orang yang pernah menolongnya. Seorang kontraktor senior yang dulu dekat dengan keluarga almarhum bapak angkatnya. Seorang notaris yang mengenalnya sebagai anak yang selalu datang tepat waktu. Dan dua teman lama yang paham anak ini tidak pernah meminta lebih dari yang ia butuhkan. Desa bergerak seperti biasanya. Truk pasir datang, anak sekolah berlarian, tukang bakso membunyikan kentongan kecil. Namun untuk dua orang itu, waktu seolah memanjang. Alia menulis rencana hidup di buku catatan, berusaha jujur pada apa yang ia mau, bukan pada label yang orang tempelkan. Galang menandai tanggal-tanggal penting dengan spidol di kalender, tembok. Di rumah, Lasmi menambah jam jahitan, lampu neon kecil menyala hingga larut, menebarkan bau kain baru yang sintetis. Tekanan sosial tidak surut. Ada poster acara desa yang sengaja dirobek,
Ada komentar pedas yang di-screenshot lalu beredar lagi dengan caption berbeda. Alia menolak membalas. Ia memilih hadir di posyandu dan bercakap pelan dengan ibu muda yang sedang mengangsur cicilan motor. Perbincangan domestik seperti itu membuatnya ingat bahwa hidup kebanyakan orang dibangun oleh keputusan sehari-hari yang sederhana. Pada titik tertentu, Rudi mengumumkan tanggal akad di balai desa, menyebutnya sebagai hari yang baik untuk keluarga. Kabar itu kontan memenuhi lini masa warga. Ada yang hitung-hitungan biaya, ada yang memprediksi bahwa acara akan berubah jadi drama. Alia duduk lama menatap jendela. Ia tidak bisa mengatur cemooh, tetapi ia masih bisa memilih cara berdiri ketika cemooh datang. Galang menata ulang rencana. Ia tahu syarat yang diucapkan samar itu bukan untuk dipecahkan oleh keberuntungan, melainkan oleh keberanian memaparkan diri di hadapan semua orang. Begitulah wujud cerita inspiratif, perjuangan hidup yang sunyi. Malam itu, semuanya berubah ketika undangan cetak selesai disebar. Tiba-tiba, realitas punya tanggal, jam, dan lokasi. Bau tinta undangan masih tajam, sementara kepala dua keluarga berdebar dengan alasan yang berbeda. Pagi hari akad, Desa Cempaka Luhur terasa seperti bergerak lebih cepat dari biasanya. Jalan utama dipenuhi orang berpakaian rapi. Kain putih dibentangkan di dinding balai desa. Bunga plastik disematkan dengan jarum pentul. Di dapur umum, wajan besar menggoreng perkedel kentang. Aroma bawang putih dan merica memenuhi udara, bercampur dengan suara sendok kayu membentur panci. Di luar, anak-anak mengejar busa sabun dari pencuci piring, tertawa sampai terbatuk. Alia duduk di ruang rias kecil yang dibuat dari ruang arsip. Kipas angin berdengung, membuat kain kerudungnya berkibar pelan. Lipstik warna lembut disapukan tipis, menyisakan rasa mint. Di kaca, ia melihat dirinya sendiri. Mata yang kurang tidur, bahu yang berusaha tegak. Ibunya merapikan rendah kebaya, menepuk punggungnya 2 kali sebagai kode yang selama ini selalu berarti tabah. Galang datang lebih awal. Jas pinjaman sedikit longgar di bahu, tetapi sepatu hitamnya sudah disemir hingga mengilap. Di tangannya ada tas kulit tua yang disimpan rapi. Tangan kirinya berkeringat, telapak kanan terasa dingin. Mandor menepuk bahu, memberi tatapan yang artinya singkat, jalani. Di halaman, Lasmi duduk bersama ibu-ibu, memegang tas kain berisi tisu dan minyak kayu putih. Ia menatap pintu balai desa, seperti menatap garis tipis di mana masa lalu bertemu masa depan anaknya. Acara dimulai dengan protokol singkat. Mikrofon sempat berdenyit saat dinyalakan, menimbulkan bunyi mendengung yang membuat beberapa orang memicingkan mata. Penghulu memeriksa berkas, sekretaris desa mengatur kursi. Rudi Siregar duduk di kursi kehormatan. Wajahnya tenang, seperti permukaan air yang menahan arus. Dalam diri, pikirannya berisik. Reputasi, pembicaraan pejabat, garis nasab, semua berbaris seperti angka-angka di buku kas. Saat ijab kabul hendak dimulai, penghulu menanyakan kejelasan mahar. Ruangan mendadak lebih hening dari sebelumnya. Bahkan kipas angin seperti menurunkan suara. Galang berdiri pelan, menaruh tas kulit di meja. Ia membuka resletingnya tanpa tergesa, lalu mengeluarkan kotak kayu kecil berwarna coklat tua. Senyum sinis tipis terlihat di sudut bibir beberapa orang. Ada yang membungkuk agar bisa melihat lebih dekat. Galang membuka kotak itu dengan kunci kecil yang sudah aus. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan map tebal. Ia mengeluarkan lembar pertama, sertifikat tanah di jalur alternatif kabupaten, dekat rencana pelebaran jalan. Stempel notaris berwarna merah terlihat jelas di pojok bawah. Lembar berikutnya adalah akta kepemilikan sebagian saham pada perusahaan konstruksi yang dulu dipimpin mentor almarhum bapak angkatnya. Ada pula surat pernyataan aset yang menjelaskan keberlanjutan hak, lengkap dengan tanda tangan basah. Bisik berhenti. Beberapa kepala saling menatap.
Penghulu meminta izin memeriksa cepat. Matanya bergerak dari cap, tanda tangan, sampai nomor sertifikat. Sekretaris desa memotret berkas dengan ponsel kantor untuk arsip digital. Lasmi menunduk, menahan napas seperti baru menyadari berat udara siang. Rudi Siregar mencondongkan tubuh, kedua tangannya menggenggam lengan kursi. Cibiran yang sejak pagi melayang di udara seperti ditarik kembali oleh gravitasi. Galang tidak mengangkat suara, tetapi setiap katanya terdengar karena ruangan diam. Ia menjelaskan bahwa ia memang bekerja sebagai tukang, bukan untuk menyembunyikan kemampuan, melainkan cara ia belajar menghargai upah, tenaga, dan waktu orang lain. Ia menyebut beberapa nama yang dulu mengajari cara membaca gambar teknik serta cara membedakan campuran beton yang benar. Ia tidak menyebut angka fantastis, tidak menebar janji, hanya memaparkan bukti yang bisa diperiksa siapapun. Alia menatapnya dan merasakan sesuatu mereda di dada. Selama ini ia takut menjadi beban, takut membuat orang yang ia sayangi kehilangan muka. Tetapi yang ia lihat siang itu bukan kebetulan. Itu rangkaian pilihan yang dibuat diam-diam, dengan memanfaatkan kesempatan, jaringan, dan kepercayaan yang ditanam bertahun-tahun. Rudi Siregar mengambil map paling atas, membaca cepat, lalu berhenti pada nama yang ia kenal. Ingatan bergerak ke masa ketika ia baru menjabat kades dan pernah bertemu kontraktor tua yang bicara panjang tentang pembangunan yang manusiawi. Rudi menelan ludah. Ada jeda panjang yang membuat sebagian tamu menggeser duduk. Kemudian ia meletakkan map itu kembali. Wajahnya tidak lagi setegang tadi, tetapi belum juga lunak. Lasmi memejamkan mata. Sejak suaminya meninggal, ia hanya punya dua ketakutan. Rasa malu yang menempel di anaknya, dan masa depan yang tidak jelas. Siang itu ia melihat anaknya berdiri tegak, membawa bukti alih-alih alasan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengendur, seperti simpul tali yang akhirnya menemukan ujung. Ketika penghulu bertanya apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ijab kabul, Rudi berdiri. Suara kursi diseret menimbulkan bunyi gesek yang tajam. Ia menghadap ke Galang. Bibirnya bergerak tetapi suara tertahan di tenggorokan. Udara menebal. Pada akhirnya hanya satu kalimat yang keluar. Pelan, nyaris patah. Maafkan aku, nak. Beberapa orang menarik napas bersamaan. Alia memegang jemarinya sendiri agar tidak gemetar. Penghulu memberi isyarat untuk kembali duduk. Proses berlanjut. Kata-kata yang biasanya terdengar formal hari itu terasa berbeda, seperti jalan tanah yang mendadak disiram agar debunya turun. Di barisan belakang, seorang staf kecamatan mencatat di buku kecil. Tinta bolpennya tersendat karena kering. Seorang pemuda desa yang sejak tadi menahan cengar-cengir merapat bibirnya. Menatap lantai keramik yang memantulkan bayangan lampu neon. Suhu ruangan hangat. Aroma bunga plastik yang disemprot pewangi murah tercampur dengan bau kertas duplikasi. Ketika stempel arsip ditekan ke bantalan, bunyi plok yang tegas terdengar. Anehnya justru seperti penanda bahwa sesuatu kini resmi berubah. Ada yang menelan gengsi, ada yang menelan ludah. Satu dua orang tua mengangguk kecil, tanda paham bahwa nilai orang tidak pernah selesai, dibaca dari baju kerjanya. Seorang balita menangis sebentar karena kaget oleh bunyi mikrofon yang mendadak mendengung lagi. Suara itu cepat dimatikan oleh panitia yang keringetan di belakang panggung. Dalam momen gelap itu, Alia mulai mengerti bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan sekeras-kerasnya. Kadang keberanian berarti tetap berdiri, tidak lari dari pandangan orang, dan membiarkan kebenaran sederhana memikul dirinya sendiri di hadapan umum. Penghulu memberi isyarat untuk melanjutkan. Nafas orang-orang kembali teratur, seperti ombak kecil yang menyapu bibir pantai. Galang duduk, menatap map agar tidak kusut, lalu menatap Alia sebentar. Tidak ada isyarat berlebihan di sana, hanya tatapan yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Ijab kabul pun diucapkan dengan tenang.
Suara saksi menjawab mantap, menyatu dengan bunyi kipas angin yang terus berputar. Ada tepuk tangan kecil, ada mata yang basah, dan ada senyum yang baru berani tumbuh. Setelah administrasi selesai, panitia mengarahkan tamu ke meja hidangan. Nasi liwet hangat mengepul, sambal teri balado ditata di piring besar, dan potongan timun memberikan rasa segar. Gelas-gelas plastik berembun, es batu mengapung pelan. Di luar, awan tipis menutupi matahari sebentar, membuat udara lebih nyaman. Anak-anak menyalakan konfeti kertas buatan sendiri. Warna-warni kecil itu jatuh di bahu kebaya dan jas, menempel lalu rontok ketika orang menepuk pelan. Rudi berdiri agak jauh, menatap lalu lintas tamu. Ia berjalan ke arah Lasmi. Dua tangan yang biasanya kaku kini terulur, menyentuh lengan ibu itu seperlunya. Mereka berbagi senyum singkat, jenis senyum yang mengakui beban masing-masing tanpa perlu kalimat panjang. Beberapa perangkat desa mendekat, satu persatu memberi selamat. Tidak ada pidato, tidak ada klarifikasi publik, hanya tatap muka yang jujur. Di sela itu, Rudi berbisik pada istrinya. Sekarang aku paham, Ma. Siang merayap masuk ke sore. Musik dari speaker kecil memutar lagu lawas dengan volume yang tidak memaksa. Galang membantu panitia membereskan kursi, melipat kain, memindahkan galon air. Alia menyalami ibu-ibu posyandu, lalu memotret keluarga kecil di sudut foto booth sederhana. Panitia kas mencatat pengeluaran di aplikasi keuangan, memastikan saldo cocok dengan struk digital yang baru saja masuk dari e-wallet. Hal remeh seperti itu membuat acara terasa rapi, tidak berlebihan, dan mudah diingat. Seminggu setelah akad, kehidupan kembali ke ritmenya. Galang membagi waktu antara lapangan dan kantor kecil bekas kios. Ia belajar menyusun RAB, mengunggah dokumen, dan menjawab email dari rekan lama bapak angkatnya. Telepon mulai menawarkan proyek kecil yang realistis. Alia melanjutkan kelas literasi digital dan merancang kerjasama perpustakaan desa. Rumah baru mereka di tepi kampung, temboknya belum semua dicat. Malam hari angin membawa bau tanah dan kayu basah. Mereka makan sederhana, sesekali ditemani teman lama. Obrolan berkisar pada harga bahan, macet dan cicilan. Hal kecil yang sebenarnya membangun minggu. Rudi sesekali berkunjung. Ia tidak datang sebagai pejabat, tetapi sebagai ayah yang sedang belajar menata ulang konsep di kepalanya. Pada kunjungan pertama, ia memperhatikan carport yang masih berupa tanah. Ia menyingsingkan lengan kemeja, membantu menimbun dengan koral. Keringatnya jatuh, bercampur debu yang menempel di kulit. Tidak ada kamera, tidak ada unggahan. Di akhir hari, ia duduk di ambang pintu, menerima teh panas yang mengepul, menghirup pelan sampai bibirnya terasa manis. Di desa, gosip perlahan kehilangan bahan bakar. Grup WhatsApp mulai dipenuhi foto panen mangga dan pengumuman lomba Agustusan. Sesekali ada komentar sinis yang muncul, tetapi tidak lagi ramai. Orang selalu punya urusan lain yang lebih mendesak. Biaya sekolah, servis motor, daftar tunggu BPJS, dan rencana mudik. Kehidupan melanjutkan dirinya sendiri. Untuk Galang, pelajaran paling berharga bukan tentang dokumen yang rapi, melainkan tentang cara menaruh diri. Ia belajar mengatakan tidak pada proyek yang menuntut potongan tidak wajar, dan mengatakan ya pada kerjasama yang memberi ruang bagi warga lokal. 2 pemuda desa ia rekrut sebagai drafter pemula. 1 ibu rumah tangga ia ajak mengelola arsip digital dari rumah. Upah ditransfer mingguan melalui GoPay agar mudah dilacak. Ia ingin usahanya tumbuh tanpa kehilangan akal sehat. Alia menyusun kanal komunikasi baru untuk desa. Buletin bulanan yang merangkum agenda, laporan singkat, dan cerita manusia yang jarang masuk berita. Edisi pertama menampilkan kisah perajin anyaman yang bangkit setelah tokonya tutup saat pandemi. Edisi berikutnya tentang tim voli remaja yang berlatih dengan net bekas, menjuarai turnamen antar RW.
Ia sengaja tidak menulis tentang dirinya. Ia tahu panggung tidak perlu selalu ia duduki. Pada ulang tahun pernikahan pertama, mereka tidak merayakannya dengan pesta. Alia membeli 2 pot kecil tanaman pucuk merah. Galang memasang lampu bohlam hemat energi di teras. Malam itu sunyi, hanya bunyi katak dari parit dan bunyi pesan masuk yang memberi kabar proyek rabat beton disetujui. Mereka saling menatap sebentar. Tidak ada orasi. Yang ada adalah rasa lega yang mengalir seperti air, mengisi celah yang dulu dikerat oleh cibiran. Jika desa pernah menjadi panggung penghakiman, kini desa juga menjadi saksi pertumbuhan. Orang-orang mulai menilai lagi tolak ukur mereka. Anak-anak yang dulu melihat kerumunan di balai desa, kini melihat halaman yang sama dipakai untuk pameran UMKM, senam pagi, dan bursa kerja kecil-kecilan. Balai desa yang dulu menjadi tempat hening itu sekarang terasa terbuka. Begitulah cara sebuah kejadian bertransformasi menjadi kebiasaan baru, perlahan, sunyi, dan konsisten. Inilah pembelajaran hidup. Hidup yang berubah bukan jargon. Ketika orang memegang bukti, mau mendengar, dan berani mengakui salah, perubahan hadir di jadwal kerja, di rekening harian, dan di langkah pulang.